Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatan wassalaman ala Rasulillah wa man tabi'a sunnata wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang saya muliakan, tema zuhur kita pada kesempatan ini berkaitan dengan beberapa keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan beberapa keistimewaan ini menambah pemahaman kita tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan lewat syair Bahrul Basit. Yang pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya. Maaf, ihtilam itu mimpi basah. Dalam mazhab Syafi'i secara umum, tanda-tanda dewasa itu pertama, laki-laki umur 15 tahun. Kalau tanda yang lain, bertambah atau tumbuh rambut pada tempat-tempat yang tertentu. Kemudian pada perempuan umur dewasa itu 9 tahun dan suaranya berubah. Tanda berikutnya suaranya berubah, membesar, itu tanda-tanda dewasa. Dan termasuk yang saya katakan tadi, ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu kan salah satu tanda seseorang itu dewasa. Tetapi ini tak terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lama, memang tak pernah. Yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madhiz zaman. Nabi itu tidak pernah menguap seumur hidupnya. Tidak pernah Nabi menguap ya. Siapa di antara kita yang tak pernah menguap? Tidak ada. Paling enak menguap itu kapan? Pas sholat, paling asik. Kapan lagi? Pas mengaji, paling asik. Kapan lagi? Pas berzikir. Karena memang kita tak dikasih setan itu tenang. Baru 3 ayat kita baca surah Al-Waqiah itu dah menguap. Baru kita baca Fatihah itu 2 ayat dah menguap. Jadi kita dibuat tidak tenang, dibuat kita ngantuk agar hilang khusyuk, hilang ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tak terjadi kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrub. Ada beberapa hewan kalau ketemu manusia secara umum lari. Tetapi andai ada hewan yang biasa ketemu manusia itu lari, jika berjumpa Nabi tak lari. Tak lari. Kita kalau jumpa hewan lari itu kaget apa? Keprogok biawak. Kita dah lewat belakang rumah atau lewat-lewat yang masih banyak pohon pisang rerumputan, agak atau dekat tepi parit, tepi sungai, terperogok, dia kaget, kita pun kaget, dia lari, kita pun lari. Entah siapa yang takut, saya tidak tahu kan. Tapi yang jelasnya kedua-duanya lari. Di Arab tuh ada binatang namanya dob. Dob itu mirip seperti biawak, hampir sama. Hanya saja dob itu lebih pendek sedikit. Dan saya mau katakan dob itu halal dimakan. Halal. Nabi tak makan dob, tapi Nabi tak melarang sahabat makan dob. Jadi boleh dimakan. Hadisnya takrir.
Tapi walaupun biawak mirip dengan dog, bukan berarti biawak halal. Pergi dia haji, pergi dia umroh, ditengoknya padang pasir itu orang menangkap dog. Jadi dog itu diamnya di lubang. Jadi kalau penangkap pemburu-pemburunya itu bawa pakai mobil pickup, bawa air beberapa galon, diselanglah ke lubang dog itu tadi. Jadi dog itu merasa banjir, maka keluar ditangkap. Begitu cara menangkap. Halal, jangan kita tengok dog itu halal di Arab Saudi sana, balik dia ke Indonesia nih, aku makanlah apa nih kata dia, dog ini bukan dog yang di Indonesia ini bukan dog biawak ya. Biawak haram, dog halal. Jadi hewan-hewan itu takkan lari kalau bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Insanul Kamil, di sini ada dikisahkan seorang yang menyiksa hewan peliharaannya dan Nabi marah kepadanya. Wadakhala yauman bi bustan li rajulin minal ansar. Satu waktu Nabi masuk di sebuah kebun milik orang Ansor. Rajul masih muda nih ya. Faiza fihi jamalun. Ketika Nabi masuk ke kebun itu, Nabi nampak seekor unta. Jamal, unta. Jamal, ganteng. Jamilah, cantik. Tapi kalau cepat Jamal, itu unta. Nabi pas masuk ke kebun seseorang itu, Nabi nampak unta. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal wa zarafat ainahu. Pas Nabi nengok unta itu, Nabi melihat unta itu menangis, menetes air matanya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasamaha zafrahu. Lalu karena Nabi tengok unta itu menangis, Nabi datang Nabi, dan Nabi usaplah air matanya tadi ya. Setelah Nabi usap, pasakatal jamal, lalu diamlah unta ini kurus Pak, kurus kering, menangis. Diamlah unta ini tadi setelah dipegang oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, seolah-olah macam ada orang situ. Nabi bertanya, man rob, ai sahibu hadzal jamal. Siapa yang punya unta nih, kata Nabi. Nabi bicara kuat. Siapa yang punya unta nih? Unta yang kurus menangis nih, siapa yang punya? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Faja'a fata minal ansor. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansor, orang Madinah. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia datang, Nabi bersabda. Nabi marah. Apa kata Nabi? Afala tattaqiyallah fi hadhil bahimah allati malakakallah iyyahu. Apa kau tidak bertakwa kepada Allah? Kau kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kau sudah diberikan hewan ini tapi engkau tak bersyukur. Kau tak bersyukur orang yang sudah ada unta ini tapi tak dirawat dengan baik. Kira-kira macam itu. Setelah itu, fa innahu syaka ilayya. Unta ini mengadu kepada Rasulullah. Ini kelebihan keistimewaan Nabi. Karena unta ini bercerita rupanya kepada Nabi. Nabi katakan, innaka taj'u. Dia tadi mengadu kepadaku. Dia sering kelaparan. Jadi unta ini sering kelaparan Pak. Maka kita kalau memelihara hewan, tak sanggup memeliharanya, memberinya makan, jangan dipelihara. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia pelihara kucing, dia taruh dalam kandang, tak diberi makan sampai mati. Kenapa? Karena tak ada ar-rahim dalam dirinya, tak ada sifat penyayang. Jadi kalau kita punya hewan-hewan peliharaan, maka harus wajib kita memberinya makan. Wajib kita memperhatikan mereka. Jangan dibiarkan sampai mati, dosanya besar. Dia tadi mengadu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dia jarang kau kasih makan, watat ibu, dan engkau sering memberi beban yang dia tidak sanggup pikul. Rupanya pemuda ini tadi ngasih dia beban bawaan, kemampuan dia 100 kilo, tapi dia sering dikasih 120, 130 sampai 150 dan tak pula dikasih makan, jarang dikasih makan. Nabi marah kepada laki-laki ini. Maka pelajaran untuk kita bahwa jangan memelihara kalau
tidak sanggup. Saya lanjutkan, Pak. Kemudian wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Nabi Muhammad itu tidak pernah dihinggap lalat. Siapa kita di sini yang tak pernah dihinggap lalat? Tak ada, Pak. Nabi tak pernah dihinggap lalat. Maknanya apa? Nabi itu bersih. Bahkan Nabi katakan innal Islam nazif, sesungguhnya Islam itu bersih. Fatanazzafu, bersihlah kalian. La yadkhulul jannah illa nazif. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, terutama bersih akidahnya. Jadi tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dihinggapi lalat. Bi khalfihi ka'amami ru'yatan sabatat wala yura athru baulin minhu fi alani. Bi khalfihi, Nabi kalau hadap depan, Nabi nampak belakang. Itu keistimewaan Nabi ya, seolah-olah ada mata dua di belakang. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim ketika Nabi memimpin sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah seperti kita lihat, aqbala alaina biwajhin, kata Anas bin Malik, Nabi menghadap kepada kami lalu Nabi mengatakan, inni imamukum, aku ni imam kalian, kata Nabi, la tasbiquni birruku, jangan dahului aku ruku, aku dulu ruku baru kalian ruku. Lalu Nabi katakan wala bisujud, jangan dahului aku mau sujud. Wala bil qiyam, bangun dari sujud itu jangan juga dahului aku. Wala bil insiraf, kalau sholat berjamaah denganku jangan selesai dulu. Kalau lama pun sholatnya jangan selesaikan dulu. Fa inni arakum amami wa min khalfi, kata Nabi ini. Sesungguhnya aku nampak depan dan belakang. Jadi pas sholat tadi Nabi tahu kejadian di belakang, ada rupanya yang mendahului Nabi ruku. Tak boleh ya, tak boleh mendahului bersamaan saja makruh hukumnya, apalagi sampai mendahului imam, tak boleh. Ini kajian zuhur kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semakin dekatlah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang cinta kepadaku, nanti dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.